Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ananda, karena sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita dapatkan nantinya menjadi lebih berkah. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Ananda, karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19, maka sebaiknya kita selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku ya Ananda. Baiklah Ananda, tema kita hari ini adalah beriman kepada hari akhir. Sebelum itu, Ustazah akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran dari materi ini. Yang pertama yaitu agar kita mempercayai adanya hari akhir dengan benar. Kemudian agar kita menghayati perilaku mawas diri sebagai implementasi pemahaman iman kepada hari akhir dengan baik. Kemudian agar kita memahami iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap diri kita, alam sekitar, dan makhluk ciptaan Allah dengan benar. Dan kita dapat menyajikan dalil nakli yang menjelaskan tentang gambaran kejadian hari akhir dengan benar. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu adalah hari berakhirnya kehidupan seluruh makhluk Allah di dunia ini, termasuk juga kita. Dan nanti pada hari akhir semua amal kita akan dihisab atau dihitung oleh Allah. Tidak ada satu amal pun yang terlewatkan. Dan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat termasuk ke dalam rukun iman yang kelima. Artinya, umat Islam harus yakin dan percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan datang dan kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kuburnya untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ananda, kebenaran tentang datangnya hari kiamat ini juga terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 7 yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Ada juga hadis yang berkaitan dengan hari kiamat. Jadi hadis ini saat itu adalah sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau, kapan hari kiamat itu akan datang? Dan Rasulullah menjawab melalui hadis ini, yaitu orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Hadis riwayat Bukhari. Ini artinya Ananda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun yang merupakan manusia pilihan Allah tidak tahu kapan hari kiamat itu akan datang. Jadi hanya Allah saja yang tahu mengenai kapan tibanya hari kiamat itu. Kemudian Ananda, dalil yang digunakan oleh kita umat Islam ini ada dua. Yang pertama itu ada dalil nakli dan yang kedua ada dalil akli. Dalil nakli ini adalah dalil yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Sementara itu dalil akli adalah dalil yang berasal dari akal pikiran dan ilmu pengetahuannya manusia. Misalnya menurut ahli astronomi, menurut ahli geologi, menurut ahli fisika, dan lain sebagainya. Beberapa ayat Al-Quran menjelaskan tentang kejadian hari akhir dengan sebutan-sebutan yang berbeda, yaitu Yaumul Qiyamah, Yaumuddin, Al-Akhirah, As-Sa'ah, Yaumul Hasar, Yaumul Ba'ats, Yaumul Fasal, Yaumul Talaq, Yaumul Jam'i, Yaumul Wa'id, Al-Waqi'ah, Yaumul Taghabun, Al-Haqqah, Al-Qari'ah, Tamatul Kubra, As-Sakhah, dan Al-Ghasiyah. Ananda, hari akhir ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ini ada hari akhir atau hari kiamat yang disebut dengan kiamat sugra atau kiamat kecil, yaitu terjadinya kerusakan atau kehancuran yang menjadi bagian dari alam ini. Misalnya meninggalnya manusia, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan bencana alam lainnya. Dan
satu lagi adalah kiamat kubra. Kiamat kubra atau kiamat besar. Ini saat kiamat kubra ini terjadi, maka seluruh alam semesta beserta isinya ini akan hancur. Tanda-tanda kiamat sugra yaitu yang pertama telah adanya nanti zaman pada saat itu ya Ananda, umat Islam cuma tinggal namanya saja. Sedang kitab Al-Quran hanya sebagai tulisan, tidak ada lagi yang akan membaca dan mempelajari Al-Quran. Kemudian banyak masjid yang tidak digunakan untuk beribadah dan berzikir. Ilmu agama nanti tidak lagi dianggap penting dan akhirnya akan hilang karena tidak ada lagi manusia yang akan mempelajarinya. Ilmu agama tidak lagi, selanjutnya minuman keras yang memabukkan telah dianggap sebagai minuman biasa sehingga tidak lagi dianggap haram. Dan jumlah wanita akan lebih banyak daripada laki-laki. Fitnah banyak menyebar di masyarakat, riba telah menjadi hal yang biasa. Kemungkaran dan kemaksiatan terus merajalela, perzinaan terjadi di mana-mana dan telah menjadi hal yang biasa. Jadi nanti tidak akan lagi dianggap tabu. Kemudian, jika budak wanita telah melahirkan tuannya, maksudnya ini adalah banyaknya perbuatan durhaka dari anak sehingga seorang anak ini memperlakukan ibunya seperti seorang tuan memperlakukan budak beliannya. Jadi nanti anak itu akan mencela, memukul, memperkerjakan orang tuanya dan bahkan melakukan hal-hal buruk lainnya. Kemudian telah banyak orang yang memuliakan orang kaya, orang yang berharta, dan malah menelantarkan anak yatim dan fakir miskin. Itulah sebagian dari tanda-tanda kiamat sugra atau kiamat kecil ya Ananda. Jika tanda-tanda tersebut telah terjadi di zaman sekarang, berarti kiamat kubra telah dekat. Hal ini karena adanya kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, tanda-tanda kiamat kubra. Tanda-tanda kiamat kubra ini yaitu terbitnya matahari dari barat, kemudian munculnya binatang aneh yang dapat berbicara kepada manusia, keluarnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, atau Dajjal ini yaitu pendusta ya Nanda, yang akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam ke dunia untuk membenarkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peredaran bumi ini sudah tidak lagi teratur karena sudah mendekati keruntuhannya. Dan banyaknya manusia yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kemudian hikmah beriman kepada hari akhir yaitu bisa menjadikan manusia rajin dan bersemangat dalam ibadah, mendorong manusia untuk selalu berbuat baik dan mencegah berbuat jahat, mendorong manusia untuk waspada dan selalu berhati-hati dalam berbuat. Jadi Ananda, alam semesta ini sebenarnya sebenarnya tidak akan kekal. Jadi alam semesta ini sebenarnya hanyalah bersifat fana yang suatu saat akan mengalami kehancuran secara total. Jadi kehancuran ini ditandai dengan kehancuran sebagian alam semesta yang merupakan bentuk peringatan dari Allah. Jadi faktanya telah nampak kerusakan atau fasad di daratan maupun di lautan dikarenakan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Manusia ini sebenarnya serakah dan arogan mengeksploitasi alam semesta ini untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin tanpa mengindahkan kesinambungan lingkungan. Berbagai macam bencana alam silih berganti tanpa ada hentinya di berbagai belahan di dunia ini. Bisa kita lihat ya Ananda, mulai dari tsunami, banjir bandang, angin topan, badai, gunung meletus, kebakaran, kecelakaan, dan kejadian bencana lainnya yang merupakan petanda akan datangnya bencana yang sangat dahsyat, yaitu kiamat.
Jadi Ananda sebagai pelajar yang berkarakter dan memiliki keimanan yang kuat, kita harus yakin bahwa kiamat pasti akan terjadi, meskipun tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan waktunya. Semua makhluk di alam semesta seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, gunung, lautan, bulan, bintang, matahari, dan yang lainnya nanti pasti akan mengalami kerusakan dan kehancuran. Oleh sebab itu Ananda, kita harus selalu menyiapkan bekal untuk akhirat kita, yaitu dengan beramal saleh sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Baiklah Ananda, sekian materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Materi yang sudah dijelaskan ini silakan dicatat ya Ananda. Siapa tahu nanti bisa dibaca-baca kembali di buku catatannya masing-masing. Dan kemudian apabila Ananda masih ada yang belum paham, belum mengerti, atau bahkan ingin menyampaikan pendapatnya terkait dengan materi beriman kepada hari akhir ini, silahkan langsung menghubungi Ustazah ya Ananda. Baiklah, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.